Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama'i wa musannifin wa jami'il malaikatil qurrabin wa sallallahu alaihi wasallam dan quwwatil jilani kutatullah sallallahu thumma ila musannifi antar kitab Syekh Jalaluddin al-Suyuti wa Jalaluddin al-Mahalli rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihima fi ulumihima fid dharain amin. Thumma ila bi wa ummi wa zawjati wa jami' auladi wa ila jami' tullabiyatil fi hadhil majlis syai'ulillahi lahum wa lana al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita memberitahu satu orang dulu. Izin untuk share. Kemarin sampai ayat 3, sekarang 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama الذي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 3 di sini. Ayat 4. Wa'atu dan berilah olehmu semua. Ayatu artinya berikan olehmu semua an-nisa kepada para wanita. Shadaqatihinna akan sedekah-sedekahnya an-nisa. Sedekah yang dimaksud di sini adalah mahar-mahar dari para wanita. Lafal shadaqatihinna itu jam'u shadaqatin, jamaknya lafal shadaqatin. Muhuruhunna artinya mahar-mahar dari an-nisa. Berikanlah mahar-mahar dari wanita-wanita itu nihlatan dengan senang hati. Lafal nihlatan itu masdaru atiyatin, masdarun masdar, atiyatun atiyatan artinya pemberian antayibin nafsin dari enaknya hati, dengan hati yang tulus. Berikanlah mahar-mahar kepada temanten-temanten putri itu dengan hati yang tulus. Artinya kalau kalau Al-Quran mengungkapkan seperti ini berarti ada mahar-mahar itu diberikan hatinya begundel. Kenapa begundel? Mungkin karena jumlahnya banyak. Loh, luar biasa loh ya. Nabi Muhammad itu ketika menikah dengan Khadijah, walaupun Nabi Muhammad itu adalah pesuruh dagangnya Khadijah, tapi maharnya adalah 100 ekor unta. 100 ekor unta. Orang Indonesia itu kalau mau menikahi orang Arab itu beratnya bukan main, sangat berat. Makanya jarang sekali, kecuali kalau memang dikehendaki atau yang berkehendak itu adalah orang Arab. Itu baru ada cerita agak aneh. Orang Indonesia ini menjadi TKI di Arab Saudi, menggergaji kayu. Kalau besok pakai suara apa? Bawa nanti gue. Enggak nengen ya, Pak? Ini Rashid kita ini sedang ke rumah ini kayak menyapa gitu. Aku tak baca kayak gini. Assalamualaikum rencana tonton. Ini. Waalaikumsalam. Wah. Ini datang dari Surabaya sekeluarga karena UNER, istrinya akan ngajar di UNER. Akan ada gawe di hotel di Malioboro, ambil refreshing gitu. Anaknya Pak Rosid ada yang di Mesir, satu ini dibawa sekalian. Wow. Komunikasi. Ampun, Pak tolong ngawas kalian ambil jalan. Wow. Mantap. Salam Mbak Iva. Dito go. Ya. Ya.
Ngaji spesial samping Ustadz. Iya, tadi hostnya berarti di dekat saya. Tapi belum lama datangnya. Nggih, nembe mawon. Kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang TKI. Nah, ini kemudian tapi memperoleh kesempatan untuk berhaji. Kemudian melihat ada wanita cantik, wanita Arab juga berhaji di situ. Ini cerita saya dengar dari Pak Yai Taifur Purworejo. Jadi Taifur mendengar Taifur. Cuma kalau ini Taifur, kalau Pak Yai Taifur Purworejo itu Taifur apa namanya Ori. Kalau ini KB. Taifur itu muridnya Syekh Alwi Al-Maliki Al-Hasani di Mekah Mukarramah. Kalau ini muridnya Pak Taifur Purworejo. Ya, saya pernah ngajar di pernah belajar di sana. Nah, ketika melihat wanita yang sedang tawaf, ini laki-laki ini kepingin ya, kepingin tangannya itu nunjuk sambil berdoa, ya Allah itu ya Allah, ya Allah itu ya Allah, artinya jadikanlah itu istri saya di sana loh ini. Itu ya Allah, itu ya Allah, jadikan. Lah wanita ini lama-lama merasa tunjuk seperti itu risih. Akhirnya wanita juga mendoakan, semoga tangannya puntung. Nah, nunjuk seenaknya. Haji selesai, waktu berjalan. Laki-laki ini bekerja lagi. Nah, kemudian suatu saat perempuan tadi itu kebetulan entah karena apa suaminya itu sakit yang menyebabkan suaminya itu meninggal dunia. Akhirnya dia itu menjadi wanita, menjadi janda, kaya raya, termasuk diantaranya adalah punya perusahaan kayu. Nah, laki-laki ini menjadi salah satu pekerjanya. Ya, kok nggak tahu ya kalau itu ada tuannya pada saat itu. Nah, ini saya kurang jelas sedikit di dalam cerita ini, tapi yang jelas laki-laki ini adalah orang yang menggergaji kayu. Nah, ketika menggergaji ini mungkin kalau di Arab sana ya wanita itu cadaran terus ya. Ketika menggergaji ini suatu saat gergajinya itu kena ke tangannya. Akhirnya tangannya terpotong berdarah dan berarti diobatkan ke rumah sakit oleh yang punya perusahaan itu. Jadi wanita tadi. Nah, termasuk juga untuk merawat ini kebetulan diupeni, jadi tuan rumahnya ini baik, dirawat. Begitu seringnya merawat kepada laki-laki ini akhirnya timbul rasa sayang kepada laki-laki tadi, bahwa Masya Allah dia itu kan bekerja di tempat saya, dia sakit karena bekerja di tempat saya. Lama-lama itu muncul rasa sayang. Lama-lama muncul rasa sayang, akhirnya laki-laki ini entah ya diobatkan dan sebagainya itu, akhirnya ya tangannya itu normal kembali. Tapi cintanya yang tidak hilang, akhirnya dijadikanlah laki-laki ini sebagai suaminya. Makanya dalam ulasannya Pak Taifur itu, dua-duanya ini doanya dikabulkan. Yang pertama,
tangannya laki-laki tadi itu putung juga dikabulkan, doanya yang laki-laki semoga wanita itu menjadi istrinya itu juga dikabulkan. Nah kalau seperti itu mungkin maharnya itu ya tidak sebanyak dari yang biasa, yang normal-normal. Besar di Indonesia ini juga ada daerah-daerah tertentu yang maharnya itu ya termasuk besar karena harus dihitung biaya yang dikeluarkan oleh orang tuanya menyekolahkan, kemudian merawat mulai kecil sampai besar sampai menikah itu berapa dikalkulasi, kemudian itu dijadikan sebagai nilai yang harus dibayar oleh calon laki-laki. Kalau nggak kuat ya nggak usah gitu. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang sangat ringan itu juga ada. Yang sangat ringan juga ada, sangat ringan. Memang ada hadis yang menyatakan bahwa sebaik-baik wanita itu adalah yang maharnya sangat ringan. Pak Tepur dulu maharnya berapa? Ya, udah nggak usah diceritakan. Oke, kita kembali ke sini. Maharnya cuma 12.500 Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mana tadi? Fa'in tibna wa'ad saduqatina nihlatan. Fa'in tibna, jika wanita-wanita, jika pada suka siapa? An-nisa. Nisa apa ya? Nisa ya. Lakum kepada kalian semuanya an-syai'in dari sesuatu minhu dari sesuatu minhu dari nisa aswatu qatin nani latan fa itu benalakum an syai'in minhu dari an syai'in minhu dari mahar nafsan ya nafsan minhu nafsan an syai'in minhu nafsan di dalam hatinya. Apanya nafsan? Hatinya. Jadi kalau wanita tadi itu memberi lagi tibna lakum an syai'in minhu nafsan, mahar yang telah diberikan tadi itu dengan rela hati dia memberi kepada suami. Lafal nafsan ku tamyizun, tamyiz muhawwalun yang dipindahkan anil fa'ili dari fa'il atau subjek. Ayat tobat artinya senang siapa kusuhunna, hati-hatinya an-nisa lakum kepada kalian semua ansyain dari sesuatu minas sodaki dari mahar. Fawahabna, maka kemudian memberi siapa nisa hu akan syai' lakum kepada kalian. Jadi mahar sudah diberikan kepada wanita, itu kan menjadi hartanya wanita. Tetapi kemudian ada kemungkinan setelah menikah kemudian ingin berusaha. Karena modalnya kurang, maka diambilkan dengan senang hati oleh wanita itu dari mahar yang telah pernah diberikan oleh suaminya kepada dia. Kadang-kadang kan mahar itu berupa emas, emasnya lumayan, diambil sebagian untuk dijual 8 gram, misalnya dari 10 diambil 8, untuk apa? Untuk tambahan modal. Nah kalau seperti itu jadinya fakuluhu, maka makanlah olehmu semua hu akan syai' hani'an dengan enak, thayyiban artinya dengan baik, mari'an dan dengan terpuji, mahmud dal akibati artinya terpuji akhirnya. Jadi silahkan diambil
harta yang diberikan tadi itu boleh diambil dengan senang hati, dengan tulus ikhlas, la dororo, tidak ada madorot sama sekali, fihi di dalam saya, alaikum kepada atas kalian semua, fil akhirati di akhirat. Tidak ada konsekuensi kesalahan, konsekuensi siksa di akhirat kelak itu tidak ada. Oh, wis diwek ini kok diambil lagi itu nanti jadi timbil. Timbil itu tandanya di mata itu ada menggelembung di bagian mata itu karena barang yang sudah diberikan diambil lagi itu tidak itu karena ya bakteri atau virus gitu yang kena di mata. Enggak masalah, di akhirat juga enggak apa-apa, enggak akan ditanya oleh hamba. Nah, jalan turun apa ayat dan karena menolak alaman atas orang kariha yang benci atau tidak suka siapa man dalika akan hal tersebut. Ada sebagian orang itu yang menolak apabila maharnya itu diambil lagi. Memang ini tidak diambil lagi tetapi diberikan. Bahkan di zaman jahiliyah itu ada mahar yang diberikan kepada anak gadisnya itu oleh orang tuanya ini diambil sebagian karena ini anaknya karena menantunya itu memberi maka harta itu diberikan ya. Yang ini yang seperti ini di zaman jahiliyah. Jadi karena menjadi suatu semacam aturan, menjadi suatu kebiasaan, maka itu menjadi tertolak. Artinya tidak ada aturan seperti itu. Ada orang yang kemudian tidak suka melakukan model kejadian seperti itu. Jadi ini juga tidak benar. Yang benar boleh-boleh saja. Jadi wala tu'tu dan jangan memberikan siapa kalian semua ayyuhal auliya'u wahai para wali. Kalau ada wali berarti ada anak yang ada sesuatu yang menjadi diwalii itu ada. Nah, kepada para wali asufaha akan orang-orang bodoh al-mubadzirina artinya orang-orang yang mubadir minar rijali dari laki-laki, wanisai dan perempuan-perempuan, wasyibiyani dan anak-anak. Amwalakum akan harta kalian semuanya. Amwalahum artinya hartanya subaha alati yang fi aidikum di dalam tangan kalian semua. Status Anda itu jadi wali mereka, tetapi karena yang diwaliin itu masih bodoh-bodoh. Bodoh itu ya bodoh karena kurang cerdas, bodoh karena belum waktunya, bodoh karena belum dewasa. Nah seperti itu kamu tahan dulu. Jadi kamu tahan dulu, jangan segera diberikan kepada mereka. Karena kalau mereka nggak tahu peruntukannya, nanti justru malah kontraproduktif gitu. Allati yang ja'ala yang menjadikan siapa Allah lakum untuk kalian semua kiaman akan ini penyangga hidup. Lafal kiaman itu masdaru koma, masdarnya lafal koma yakumu kiaman. Takumu yang tegak siapa engkau bima'a takumu. Takumu artinya tegak, menegakkan. Tukawimu artinya menegakkan apa amwal bima'asikum dengan kehidupan dari kalian semua. Wasalaka auladikum dan kebaikan dari anak-anak kalian semua. Wayudayyi'uha maka pada menyanyiakan siapa subaha akan amwal fi ghairi wajiha pada selain arah atau tujuan dari amwal. Jadi
Padahal harta itu ketika kamu pegang, kamu kelola, harta itu masih atau harta itu bisa menjadi penyangga hidup kamu. Kan diolah, artinya harus tertib loh ya. Kalau diamanai hartanya anak yatim, hartanya orang lain, itu harus tertib. Jadi kalau kita misalnya bekerja, ya kita itu mengambil seukur upah daripada pekerjaan yang diberikan kepada kita. Dan itu sifatnya sementara kalau itu adalah harta titipan, menunggu anak yang akan dipasrai itu cukup cerdas di dalam mengelola terhadap harta benda. Kalau belum dipegang dulu dan kalian hati-hati karena itu adalah hartanya mereka dan kalian sedang membutuhkan untuk penyangga dari hidup kalian. Khawatir nanti apabila diserahkan tidak pada waktunya atau tidak pada waktu yang tepat, maka tasarruf daripada harta itu menjadi menyimpang. Artinya hartanya nanti menjadi habis, tidak pada tempatnya. Wafi kiraatin, dan itu di dalam suatu bacaan kiman. Jamu kimatin jamaknya lafal kimah. Kiman itu adalah kualitas. Kalau kiman, kamiyah itu kuantitas. Kalau kimatan, kimah pakai kop itu adalah kualitas. Kimatan, jamu kimatan. Ma artinya sesuatu tukawimu yang tukawimu yang menegakkan siapa kamu bi dengan ma'alam ti'ata akan harta benda. Artinya dengan kualitas itu maka kamu bisa menjamin terhadap kualitas daripada harta benda. Harta benda banyak, tetapi kalau tidak terjamin kualitasnya, busuk atau rusak, itu ya tidak berharga. Ini terkait dengan apa? Allati ja'alallahu lakum qiyaman, yaitu harta-harta kalian atau harta-harta yang kalian ini diamanahi, yang dijadikan oleh Allah sebagai alat untuk menyangga kehidupan kamu, atau harta yang berkualitas. Ja'alallahu lakum qiyaman, sebagai harta yang berharga. Warjukuhum, dan berilah rizki kalian semua hum kepada subaha fiha di dalam amwal. Ayat imuhum artinya berilah makan olehmu semua hum kepada subaha minha dari amwal. Berilah dulu yang masih belum waktunya, masih bodoh-bodoh itu, beri mereka itu rezeki atau makanan yang mereka butuhkan. Waksuhum, dan beri pakaian mereka semua hum olehmu hum kepada subaha wakulu, dan ucapkanlah olehmu lahum kepada subaha kaulan akan ucapan ma'rufan yang baik. Jadi beri mereka makanan, beri mereka pakaian, dan layani mereka dengan ungkapan yang baik. Hum artinya janjilah olehmu semua hum kepada subaha iddatan dengan suatu janji jamilatan yang baik, bi'itaihim dengan memberi kepada subaha amwalahum akan harta-hartanya subaha idza rasyadu ketika sudah dewasa siapa subaha. Jadi ucapan yang baik itu adalah ya kemudian dikatakan ini semua adalah harta kalian. Ini sementara, ini saya kelola dulu menunggu kamu nanti sudah punya ilmunya, kamu sudah punya keahlian, kamu punya keterampilan, kamu sudah dewasa. Nanti kalau sudah seperti itu hartanya akan saya serahkan lagi kepadamu. Karena ada itu yang contohnya luar biasa ya, dengan konsep apa wasilah. Ada 3 orang yang berada di gua, ketika sudah masuk maka pintu gua tertutup karena adanya batu
dari bagian bukit itu yang terjun, yang jatuh tepat berada di mulut gua, kemudian berhenti. Dan batunya itu besar, 3 orang di dalam itu tidak kuat untuk mendorong terhadap batu tadi. Akhirnya di tengah kebingungan itu kemudian ada ide, marilah kita berwasilah dengan amal-amal terbaik dari kita semuanya agar supaya batu ini bisa bergerak dan kita bisa keluar. Orang yang ini diantaranya orang yang ini orang yang terkait dengan ini itu adalah ada orang yang dia itu adalah saudagar, dia itu peternak, kemudian dia itu punya peternak, dia itu punya penggembala. Salah satu dari penggembala itu aneh. Dia menggembala, kemudian akhir bulan itu harusnya mendapatkan gaji. Tapi dia tiba-tiba ngacir aja, lari, entah kemana perginya tidak pamit, termasuk gajinya belum diambil. Nah, akhirnya oleh saudagar ini gajinya apa? Gajinya tadi itu dirupakan dengan kambing. Kambing ini dipelihara karena supaya mempermudah terhadap pemeliharaan. Dia punya kambing yang banyak dan penggembalanya juga banyak. Tetapi dikenali betul bahwa kambing-kambing yang bagian ini adalah sebenarnya dari gajinya orang yang penggembala yang melarikan diri itu tadi. Akhirnya bertambah-tambah, beranak pinak, jadi banyak gitu. Suatu saat beberapa tahun kemudian penggembalanya itu datang untuk menagih gaji dari milik dia yang dulu belum diambil. Ya mestinya ya gaji dulu berapa, misalnya 1 juta, berikan 1 juta. Nah ini enggak, karena 1 juta itu diwujudkan kambingnya sudah beranak pinak, akhirnya menjadi 100 juta. Umpama di harga gitu. Kambing semuanya itu loh ya, hasil anak pinak daripada kambing yang tadi itu, ini diberikan itu milik bagian kamu itu, kambing yang ada di sana itu milik kamu semua. Hah? Gitu. Hah? Kaget, terkejut. Loh, kok segitu? Lah iya itu milik kamu semuanya, silakan diambil. Apa benar? Iya benar, diambil. Dan setelah diambil, ya seperti terima kasih saja. Dia menganggap bahwa itu adalah miliknya, ya sudah diambil kemudian pulang. Lah, ini kok bocah, Masya Allah. Kayak dulu ketika harusnya pamit dulu, kalau pergi tidak pamit, ini sudah dikasih kayak gitu. Lah ya Allah, kalau apa yang saya kerjakan ini merupakan amal yang baik, amal premium buat saya kepadamu ya Allah. Mohon tolong agar batu yang menutup terhadap pintu gua ini engkau gerakkan. Lu ngefek toh. Akhirnya batunya itu bergerak. Tetapi ya masih 1/4 badan, sehingga badannya itu belum bisa keluar. Masih ada 2 orang lagi. Ya, masih ada 2 orang lagi. 2 orang itu diantaranya adalah orang yang berbakti kepada orang tua. Setiap hari mencari kayu bakar di hutan. Orang tuanya di rumah. Setiap mau ditinggalkan, itu kemudian diberi minum, diberi makan, dilayani makan, diberi minum susu. Baru kemudian anak-anaknya. Jadi mengutamakan terhadap orang tua. Sore hari juga begitu, sebelum anak-anaknya makan di waktu sore, dia itu melayani dulu kepada orang tuanya. Suatu saat ketika sore dia itu pulang, orang tuanya itu tidur, padahal anak-anaknya itu lapar. Harusnya anak-anaknya itu sudah makan, tetapi karena dia itu tidak berani mengambil terhadap makanan itu, kecuali
orang tuanya ini sudah dilayani. Ini orang tuanya tidur, anaknya nangis karena lapar dan ditunggu-tunggu nggak bangun-bangun sampai malam hari juga belum bangun, hampir pagi hari itu baru bangun. Ya sudah dilayani sambil ngantuk-ngantuk, sambil ya anaknya seperti itu. Ini susu, air susu diberikan, makanan diberikan. Nah setelah itu baru ke anak-anaknya. Ya Allah, kalau amal saya yang seperti ini merupakan amal premium, amal terbaik saya yang kau terima ya Allah. Tolong gerakkan batu yang menutup di pintu gua itu tadi. Bergerak tuh. Gerak. Nah, yang satu lagi adalah terkait dengan ini, indahoi. Jadi ada wanita yang ditinggal mati suaminya, punya anak, tapi kesulitan ekonomi. Terpaksa sekali wanita ini menemui kepada anak menemui dari pamannya. Pamannya itu orang kaya karena punya usaha, kemudian menemui kemudian minta tolong agar supaya dia dibantu ekonominya. Nah, pamannya ini ternyata ya rada aneh, nggak mau membantu. Kalau wanita tadi itu mau membantu, asalkan wanita tadi itu bersedia untuk melayani kepada pamannya itu. Nggak mau loh, Masya Allah. Nah, ini larangan keras kayak gitu. Akhirnya pulang. Tapi pulang kan nggak menyelesaikan masalah. Nggak menyelesaikan masalah karena lapar dan nggak ada alternatif di mana mencari pertolongan. Kembali lagi ke rumah pamannya. Minta bantuan. Pamannya tetap ngeyel bahwa tetap bertahan. Saya mau membantu kepada kamu asalkan kamu mau melayani kepada saya. Nggak mau pulang. Masya Allah, di rumah itu sambil kayak mau sekarat itu, akhirnya dalam langkah yang gontai kembali menuju kepada tempatnya paman. Dan hari ini, waktu ini wanita tadi itu menyerahkan kepada pamannya. Saya lapar daripada minta bantuan. Saya dalam kondisi pamannya juga masih tega mengatakan bahwa saya mau bantu asalkan kamu mau melayani. Ya sudah, silakan. Nah, kalau memang itu maumu. Nah, ketika pamannya itu mau mau mengumpuli kepada wanita tadi bilang, apakah kamu tidak takut kepada Allah? Gitu. Apakah kamu tidak takut kepada Allah? Langsung kata-kata itu menancap di dadanya, menancap di hatinya, mager. Dia terasa takut sekali kepada Allah. Akhirnya dia tidak jadi mengumpuli kepada wanita tadi. Uang diberikan kepada wanita dan wanita dipersilahkan pulang untuk menyelesaikan hajat dari kekurangan bahan makannya tadi. Ya Allah, apabila amal seperti ini adalah amal yang berharga di sisimu ya Allah, kami mohon pertolongan agar supaya batu ini engkau gerakkan supaya tidak menutup kepada pintu gua. Batu bergeser, gerak. Cukup sekarang ketiga orang yang berada di dalam itu sudah bisa keluar dari gua. Jadi kalau ada masalah yang sangat kritis Bapak Ibu, masalah yang sangat ekstrim begitu itu menimpa kepada kita, tolong diingat-ingat amal premium apa yang kita miliki itu kita jadikan sebagai alat untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan begitu Allah menjadi sayang kepada kita. Ya, tolong diingat-ingat seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtalu ayat 6. Wabtalu
dan ujilah olehmu semua. Ikhtabiru, artinya mengujilah kalian semua al-yatama akan anak-anak yatim qabla bulughi, ketika belum balik. Bidinihim di dalam agamanya yatama, wa tasarrufihim dan tasarrufnya yatama, bi ahwalihim di dalam aktivitas daripada yatama. Jadi kalau nanti Anda itu mau menyerahkan harta yang dititipkan kepada Anda karena Anda sebagai walinya anak-anak yatim tadi, coba diuji dulu kompetensi daripada anak-anak itu, apakah betul-betul sudah mampu, apakah dia sudah dewasa dalam hal agamanya, apakah dia sudah dewasa di dalam hal mengelola, memanage terhadap harta benda. Dewasa agama loh ya, kalau dewasa agama itu artinya orang itu dalam menjalankan harta benda tidak nabrak-nabrak hal yang haram pun itu dilakukan. Tapi dia tahu rambu-rambu mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan, ilmunya jual beli dia juga tahu gitu ya. Ya, balik hatta idza balagu, sehingga ketika sampai siapa yatama an-nikah akan nikah. Aisyru artinya pada jadi siapa yatima, yatim yatama ahlan akan ahli lahu untuk menikah. Sampai dia itu memang sampai usia menikah. Ada juga ini yang memberi makna sampai dewasa. Dewasanya itu ditandai dengan bil ihtilami karena mimpi. Karena mimpi itu bisa berumur 15 tahun, bisa berumur 12 tahun. Sekarang itu loh ya, anak-anak bermimpi itu usianya maju. Ya, usianya maju. Kalau dulu ini seperti ini misalnya, habis ini wahwa adapun asin itu, wahwa adapun an-nikah itu istiqmalu khamsi, maaf awis ini, wahwa adapun asin itu istiqmalu khamsa asyrata, sempurnanya 15, apanya sanatan tahunnya inta Syafi'i, menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i yang namanya tahun umurnya orang dewasa itu adalah 15 tahun. 15 tahun. Kalau rata-rata 15 tahun seperti itu, sekarang umur 12 tahun sudah 13, 14 ini sudah pada ikhtilaf. Tapi apa dibarengi dengan kemampuan untuk manajerial, kemampuan untuk mengelola terhadap harta benda. Kalau memang belum, ya nanti malah diabul-abul, jangan sampai diabul-abul. Itu agak banyak minum angetin karena agak mau batuk-batuk itu, jadi supaya enggak jadi, mohon maaf kalau sering minum. Fa'in anastum, maka apabila melihat siapa engkau, senang siapa engkau, absortum artinya melihat siapa kalian semuanya, minhum dari yatama rusdan akan dewasa, solakan artinya baik, bidinihim di dalam agamanya yatama, wamalihim dan harta bendanya yatama. Kalau mereka itu memang betul-betul sudah dewasa, kalau mereka itu betul-betul sudah layak dalam agama dan mengelola terhadap harta bendanya, fadfa'u, maka serahkanlah olehmu semua ilahim kepada yatama, walahum akan harta-hartanya yatama. Silahkan dikembalikan harta yang dulu dititipkan kepada kalian. Wala ta'kulu, dan jangan memakan siapa kalian semua akan amwal ayyuhal awliya, wahai para wali, israfan dalam keadaan berlebih-lebihan. Jangan kamu condong untuk mengambil harta yang dititipkan pada kamu itu, kamu kelola, tetapi ongkosnya kamu ambil melebihi dari kewajaran, melebihi daripada aturan. Misalnya kalau UMR ya UMR, jangan UMR tambah setengah UMR, jangan. Ya, jangan.
Ya, ini yang wajar, mengambilnya yang wajar, jangan berlebih-lebihan. Dighairi hakin dengan tanpa hak, berlebih-lebihan tanpa hak. Lapal isrofan itu hal dalam keadaan. Wabidaran dan dalam keadaan bidar cepat-cepat bersegera. Mubadirina artinya orang yang segera semua. Ila infaqihah kepada menafkahkan amwal mukhafatan karena khawatir ayat baru jika dewasa siapa yatama. Ini aneh-aneh juga ini. Segera barang-barangnya titipan itu dibelanjakan. Kan kalau ada untungnya dibelanjakan, dikurangi. Itu apa? Khawatir setelah dewasa nanti. Kalau dewasa nggak bisa lagi berbelanja. Kalau dewasa hartanya itu harus segera diserahkan kepada anak yatim tadi. Nah, sebelum dewasa maka keuntungan tadi itu dibelanjakan oleh dia. Jangan seperti ini yang nggak boleh. Kenapa Al-Quran itu menyorot kepada hal seperti ini? Karena banyak berarti kejadian yang terjadi pada zaman dulu. Orang itu tidak hati-hati di dalam mengelola harta peninggalan dari anak yatim. Hartanya anak yatim, peninggalan dari orang tuanya. Rusada'a artinya pada dewasa semua. Yang jamukum taslimaha, maka mewajibkan apa rusada kepada kamu taslimaha akan menyerahkan kepada amwal ilaihim kepada yatama. Jadi karena kedewasaan itu menjadikan kamu harus menyerahkan hartanya kepada mereka. Titik. Waman dan adapun barang siapa itu karena ada siapa man minal auliyai dari para wali itu goniyan kaya. Barang siapa kaya jadi wali daripada anak-anak yatim, dia itu kaya. Faliyasta'fif, maka supaya menjaga siapa, menahan, menjaga diri Ayaib artinya menjaga siapa man an malil yatimi dari harta anak yatim. Wayam tanih dan mencegah siapa man min aklihi dari memakan harta malil yatim. Jadi kalau orang itu punya kecukupan rezeki, janganlah menyenggol-nyenggol terhadap hartanya anak yatim. Sebisa mungkin itu memakan hartanya sendiri. Jadi kalau harta anak yatim itu malati. Malati itu artinya apa? Kalau kita salah-salah makan itu, maka harta kita itu akan kemakan. Harta kita itu akan keambil, usaha kita bangkrut, harta kita itu tidak barokah, kelihatannya banyak kok. Ternyata dalam tempo sesingkat-singkatnya itu habis ini. Sementara orang ada yang harta barokah itu kelihatannya duit itu segini, tapi kok sudah sampai di hari kayak gini masih saja duitnya itu tidak boros, tidak anu. Padahal ya biasa saja. Ini barokah dan tidak barokah. Waman dan adapun barang siapa itu karena ada siapa man itu fakiran orang fakir malyakul maka supaya makan siapa man minhu dari malul yatim bil ma'rufi dengan baik. Ai biqadri ujrati amalihi artinya dengan seukur upah dari amalnya. Barang siapa yang dia itu orang fakir maka supaya boleh mengambil, tetapi mengambil yang baik itu adalah seukur upahnya. Hati-hati ya kalau kita punya menanggung terhadap anak yatim yang ada titipan harta benda dari orang tuanya. Hati-hati ketika kita menjadi pengelola anak-anak yatim. Boleh kita mengambil, tetapi sifatnya adalah ujroh. Ujroh itu ya di sini upah itu kalau sudah diatur oleh negara ya UMR contohnya.
Faidah dafa'tum maka ketika menyerahkan siapa kalian semua ilaihim kepada yatama airal yatama artinya kepada yatama anak yatim memwalahum makan hartanya yatama wasyidu maka buatlah saksi siapa kalian semua alaihim atas yatama ketika besok kamu itu mau menyerahkan harta anak yatim itu kembali kepada anak-anak yatim, maka buatlah saksi. Saksi itu penting untuk menyaksikan bahwa pada hari ini saya sudah menyerahkan hartanya anak yatim, hartanya mereka itu kepada mereka. Annahum sesungguhnya yatama itu tusallimuha telah menyerahkan siapa kalian semua akan amwal wabaritum dan selesai siapa kalian semuanya. Jadi supaya apa? Kalian itu disaksikan menyerahkan harta itu kepada mereka sehingga kalian itu sudah bersih atau cuci tangan, sudah tidak lagi punya tanggungan. Di Allah ya supaya tidak, dan itu disaksikan. Di Allah ya supaya tidak terjadi apa ikhtilafun perselisihan. Batar ji'u kalau terjadi perselisihan yang merepotkan kepada kalian lagi. Batar ji'u maka kembali siapa kalian ilal bayinati kepada bukti. Untungnya kamu masih punya saksi sehingga dulu itu seperti apa kamu masih bisa bongkar-bongkar lagi dokumen. Wahada adapun ini itu amru irsyadin perintah penunjukan. Jadi perintah tetapi yang sifatnya itu memberi petunjuk, memberi jalan keluar agar supaya tidak terjadi apa-apa di belakang hari. Wakafa dan cukuplah billahi dengan Allah al-ba'u adapun itu zaidatun tambahan. Wakafa billahi Allah banyak hasiban pengawasnya hafizan artinya penjaganya di amali khalqihi kepada amal-amal dari makhluknya Allah wa mukasabihim dan pengawas daripada amal pengawas daripada khalqihi cukuplah Allah itu sebagai pengawas dari kita semuanya. Persoalannya adalah mampukah kita itu menghadirkan Allah pada setiap aktivitas kita. Persoalannya kan di situ. Mampukah kita itu menghadirkan Allah di dalam seluruh kegiatan kita. Kalau kita itu mampu, bagus. Tapi kalau tidak mampu, ini yang jadi masalah. Bismillahirrahmanirrahim. 7. Mana jala dan turun. Raddan karena menolak. Lama kana ketika ada alaihi atas lama kana alaihi jariyatu min adami alaihi atas ma lima karena sesuatu karena yang ada itu alaihi atas ma siapa jahiliyatu orang-orang jahiliyah min adami tauri sinisai dari tidak adanya mewarisinya wanita wasigori dan anak-anak. Jadi orang jahiliyah itu menganggap wanita-wanita itu tidak bisa menjadi ahli waris. Anak-anak yang masih kecil tidak bisa menjadi ahli waris. Maka turunlah ayat ini. Lirrijali itu untuk laki-laki lirrijali al-auladi wal akriba al-auladi yaitu anak-anak wal akriba dan kerabat-kerabat. Nasibun adapun ada bagian, hadun artinya bagian. Mimma dari sesuatu taroka yang meninggalkan siapa walidani kedua orang tua wal akrabuna dan para kerabat. Al mutawafauna yang pada meninggal dunia semuanya. Untuk laki-laki bagi anak-anak laki-laki lirijali nasibun untuk anak-anak laki-laki serta kerabat-kerabat laki-laki itu memperoleh bagian pewarisan dari orang tuanya, bagian waris dari orang tuanya dan kerabat-kerabatnya. Kerabat itu ada kejadian khusus ya, tapi kalau cara normal itu biasanya tidak dapat anak-anak itu.
Karena jalurnya itu sudah tertentu untuk pewarisan. Ada yang model tertentu, ada ketentuannya berapa-berapanya, ada yang sifatnya adalah sisa atau saldonya, atau apa namanya, residunya. Residu itu bisa banyak juga itu. Wah, memang walid nisa'i dan itu untuk perempuan. Nasibun adapun bagian memang dari sesuatu taroka yang meninggalkan siapa walidani dua orang tua. Wal dan para kerabat memang dari suatu kola yang sedikit apa minhu dari nasibun. Air mali artinya harta. Aukaturo atau banyak. Perempuan juga sama dengan laki-laki. Ya nanti akan mendapatkan warisan. Dari siapa? Ya dari atau dari kerabat-kerabatnya. Itu perempuan. Laki-laki juga sama. Ja'ala telah menjadikan bagian mal siapa Allah nasib dan dengan bagian mafrudan yang tertentu. Bagian mafrudan itu, nasiban mafrudan itu sama dengan dawil kurut, punya ketentuan. Ada yang ketentuannya setengah, ada yang sepertiga, ada yang seperempat, ada yang seperenam gitu ya. Kalau kita orang-orang eksakta itu tidak di hadapan hukum pewarisan itu lebih mudah ngitungnya dibanding dengan orang-orang yang bukan eksakta ya. Karena istilah-istilahnya itu sebenarnya bagi kita itu tidak sulit, tapi bagi mereka yang tidak punya latar belakang eksak itu jadi sulit. Misalnya kata-kata seperapate propuluan, rubul usur itu rubuk itu seperapat, orang usur itu seperempat puluh itu ya sama dengan seperempat puluhnya berapa? Seperempat puluhnya 100 ya berarti 2,5 gitu, 2,5. Seperti zakat misalnya kalau uang 1 juta zakatnya 25.000 itu rubul usyur seperempatnya 1/10 usyur. Jadi memang kalau orang mungkin lebih mudah kayak gitu. Di 1/10 dulu 1 juta bagi 10 100 baru dibagi 4 itu 25.000. Ini kelihatannya juga enak kayak gitu. 1/10 1/4 itu enak. Daripada 1/40. 1000 bagi 40 berapa? Sulit. Tapi kalau 1000 bagi 10 dulu baru dibagi 4 itu kelihatannya mudah. Apalagi kalau punya kemampuan untuk pakai cetekan itu bagus itu ya, semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nasiban pembukaan air maktuan artinya pasti kita selimihi dengan menyerahkan terhadap nasib ilaihim kepada rijal awin nisa. Ini harus diserahkan kepada laki-laki atau kepada perempuan. Ya cukup sampai di sini dulu. Coba kita kurangi waktunya supaya agak santai, tidak tergopoh-gopoh untuk mengakhiri terhadap pengajian. Saya tandai dulu. Besok berarti wa'idha qadara 11 6 simpen. Loh. Oke. Iya. Apakah ada pertanyaan? Ada Pak Ana Triansa, luar biasa. Pak masih Assalamualaikum. belum tidur? Masih belum tidur? Ya, terima kasih ditenangkan. Ya. Kita dulu ya, kita pakai lamiyah talim dulu, mengakhiri baru nanti ngomong-ngomong. Ya. Termasuk pertanyaan boleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahdalim qaddu daha mudlaqan Inudawatu falam tahrab wa ma waqa'an Fadakun abadau hasani Biqalbihi ka'ama min ru'yatun sabatat Wala yura atharu bawlin minhu fi alani Qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat Wala yara dhillahu fi syamsi dhu fadani Atbahu qad allada qawman idha jalasu Dal wiladati shibayada bimuqadadani Hadil qasa'isa fahabadha dakun amina Min syarri narin wa surukin wa bimbifani Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya matikan dulu rekamannya. Kita akhiri bersama. Ngomong-ngomong apa? Bacaan. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.